Halo, kali ini ada tanggapan dari Pak Erick Thohir soal target Timnas Indonesia. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar Mimin tetap semangat bikin videonya. Terima kasih. Lanjut, Erick Thohir menyoroti hasil seri Timnas Indonesia kontra Bahrain. Tim berjulukan Garuda itu hampir menang sebelum kebobolan pada menit ke-90+9 padahal injury time 6 menit. Ya, kecewa, apalagi waktu lawan Bahrain. Timnas Indonesia sudah unggul. Kami sudah kirim surat protes kepada AFC tembusan FIFA. Putusannya ditolak, ya kami bermain lagi, ujar Erick Thohir. Tidak mungkin dengan keputusan itu kami melangkah mundur. Kalau melawan Timnas China kami kecolongan, makanya saya buat evaluasi. Saya tidak mau salah-salahin siapapun, tutur Erick Thohir. Saya sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Apakah dengan charter pesawat dari Bahrain ke China, kemudian menambah amunisi dengan adanya Miss Hilges dan Eliano Reijenders. Kembali, kalau mau level dunia, pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, PSSI juga mesti bagus. Memang kecewa tapi kita tidak boleh tertidur, hal-hal yang jadi langkah mundur, jelasnya. Terdekat, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kandang kontra Timnas Jepang dan Arab Saudi pada November tahun 2024. Garuda bakal meladeni perlawanan Jepang lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada tanggal 15 November tahun 2024, baru Arab Saudi pada 4 hari berselang. Kami harus optimistis dan maju. Kami bangsa besar, Timnas Indonesia tim yang bagus, ucap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi kelima klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Dengan misi tersebut maka mereka harus finish di posisi ketiga atau 4. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pada bulan November nanti mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir menjelaskan, evaluasi kepada Shin Tae-yong sudah dilaksanakan. Dia ingin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya, posisi 3 dan 4 akan coba mereka kejar demi mencapai target tersebut. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Shin Tae-yong, bahwa target kita harus masuk 4 besar grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir. Hasil pada bulan November nanti cukup krusial bagi skuad Garuda. Menurutnya, laga tersebut harus bisa dimaksimalkan apalagi mereka bermain di kandang. Tentunya, Indonesia harus tetap waspada karena mereka akan menghadapi lawan kuat. Kita lihat nanti sebagaimana maksimal 2 pertandingan kandang. Lawan Jepang dan Arab Saudi yang jauh rankingnya di atas kita. Lanjutnya, Erick menilai bahwa poin dari laga tersebut akan menentukan langkah Indonesia. Saat ini mereka baru mendapatkan 3 poin dari target awal yakni 15 poin. Semua pihak, baik tim pelatih dan pemain harus bekerja ekstra keras karena masih ada 6 pertandingan penting di depan mata. Menurutnya, target tersebut masih tetap realistis dan mereka bisa melaju minimal di posisi 4 klasemen. Kalau di 2 pertandingan ini kita dapat poin, berapapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita bisa mencapai ranking 3 atau 4, supaya kita bisa play-off lagi. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar dengan pelatih Shin Tae-yong soal target Timnas Indonesia di putaran ketiga. Erick Thohir mengatakan bahwa target yang harus dicapai pelatih Timnas Indonesia itu adalah membawa timnya masuk ke 4 besar klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN itu menyebut bahwa Shin Tae-yong harus segera membawa skuad Garuda bangkit dalam laga mendatang. Termasuk evaluasi untuk Coach Shin Tae-yong bahwa target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambungnya. Erick Thohir mengungkapkan jika pasukan Merah Putih bisa mendulang poin dalam 2 laga mendatang, maka bukan hal mustahil target di atas bisa tercapai. Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia gagal mencapai hasil positif ketika bertandang ke markas Bahrain dan China. Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan justru takluk 1-2 dari China. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3 atau 4 supaya bisa play-off lagi, jelas Erick Thohir. Selain itu,
Erick Thohir juga memuji prestasi yang diperoleh Timnas Indonesia di berbagai kategori usia. 4 Timnas Indonesia di berbagai kategori usia lolos ke Piala Asia. Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U20 melenggang ke putaran final Piala Asia U20 2025. Dan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Erick Thohir mengatakan bahwa pencapaian itu menjadi pertanda bahwa level skuad Garuda sudah meningkat. Timnas Indonesia dari berbagai kategori bisa tampil di putaran final Piala Asia. Ini menunjukkan level kita terus meningkat dan harus terus berjuang untuk membawa timnas semakin mendunia. Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kita sudah mulai naik kelas. Tetapi kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah, ucap Erick Thohir. Saya sudah perintahkan untuk Coach Nova Arianto mempersiapkan dengan baik. Karena saya tahu kejuaraannya Piala Asia sudah dekat di tahun depan di bulan April di Arab Saudi dan slot untuk ke Piala Dunia U17 hanya 8 slot, jelas Erick Thohir. Saya sudah perintahkan Coach Indra Syafri juga, apalagi bulan Februari sudah dekat. Persiapannya harus maksimal. Saya berharap performanya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, ucapnya. Saya sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Sudah 4-4-nya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan di bulan April di Saudi, dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot, dan saya sudah perintahkan Coach Indra Syafri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Ya, saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup, jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi, yang jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4, supaya nanti kita bisa playoff lagi.